Memulai usaha baru. Apa yang diperlukan untuk memulai usaha baru? Bentar ya. Nah, untuk memulai usaha baru, kita harus fokus. Follow one course until successful. Jadi, kita harus fokus pada satu hal, nggak ngelambiar kemana-mana. Karena kalau kita ngelambiar kemana-mana, yang ada kita nggak bisa mencapai kesuksesan. Kita bisa mencapai kesuksesan ketika kita mengikuti satu tujuan hingga mencapai kesuksesan. Nah, apa saja yang dibutuhkan dalam memulai usaha baru sih? Membuat nama dan logo, memilih tempat usaha, membeli perlengkapan yang dibutuhkan, mesin dan alat produksi, rekrut pegawai, melakukan training pegawai, produksi, alat promosi, legalitas usaha jika diperlukan ya. Lalu peresmian, proses tambahan, belajar dari common mistake. Banyak ya yang PR-nya yang harus dibuat ketika kita ingin membuat usaha, merealisasikan usaha. Sebentar. How to make a logo. Logo yang dibuat harus unik dan menarik serta memiliki makna. Ini contohnya ya, logo-logo zaman sekarang, logo-logo warung WSS, LG, KFC, Burger King. Pasti setiap logo yang mereka buat itu ada maknanya. Kayak gitu. Kenapa kok warnanya kuning dan putih warung WSS? Kenapa KFC merah? Kenapa LG ngepink? Kenapa Burger King seperti itu? Pasti ada maknanya. Juga logo-logo yang lain. Nah, logo ini salah satu apa ya? Salah satu alat branding yang paling penting. Apa ya? Alat branding yang paling utama gitu loh, yang bisa merepresentasikan produk kalian atau company kalian kayak gitu. Jadi sebisa mungkin logo kalian itu harus apa ya? Kalau orang lihat logo kalian, logo brand kalian, itu langsung tertarik untuk membeli produk kalian kayak gitu. Jadi logo kalian harus bisa menyentuh aspek psikis dari konsumen. Memilih tempat usaha. Ya, kalau mau hemat ya usaha dilakukan di rumah gitu, Kak. Untuk permulaan ya. Tapi kalau memang bisa tapi kalau emang bisa membuka di tempat lain, ya nggak apa-apa. Lalu ketiga, membeli perlengkapan. Jika ingin hemat, beli perlengkapan yang second hand. Second tapi masih bagus, masih layak. Kayak gitu. Nah, pemenuhan mesin-mesin dan alat produksi. Kalau memang nggak bisa beli, maka sewa bisa jadi opsi. Kalau memang
nggak bisa sewa, maka bisa outsourcing. Kayak gitu. Contohnya adalah, misal kalian mau usaha pentol. Nah, berarti kan kalian harus punya mesin gilingan kan? Harus ada mesin gilingan tol. Tapi kalian nggak punya modal nih buat beli mesin gilingan. Kalian cuma punya modal buat beli kompor, panci, dan lain-lain alat memasaknya. Ya udah, kalian bawa bahan-bahan kalian ke pasar, terus digiling di pasar. Kan nggak masalah ya, itu bagian dari outsourcing. Itu bisa jadi lebih hemat daripada kalian harus ngoyo beli atau sewa mesin giling kayak gitu. Apalagi kalau memang kecil, masih skala kecil. Sewa dengan harga efisien juga bisa ya. Atau cari cicilan yang lunak. Kalau memang benar-benar ingin beli. Lalu berikutnya merekrut pegawai. Ada 3 kategori pegawai untuk bisnis yang baru dalam usaha kecil. Ada frontliner, ada sales, dan ada manajemen. Tapi bisa jadi frontliner ini termasuk sales juga ya. Jadi sebenarnya rekrut berapa pegawai sih idealnya? Nggak ada kata ideal. Yang tahu ideal atau tidak adalah diri kalian sendiri. Kalian butuh berapa pegawai sih untuk menjalankan bisnis kalian. Tapi 3 fungsi pegawai ini yang paling penting. Tapi kalau bisnis makanan ya berarti ada lagi fungsi tambahan yaitu pegawai operasional. Mungkin frontliner sama sales bisa jadi satu, terus butuh pegawai operasional. Tapi kalau usahanya toko, maka pegawai frontline dan sales bisa dipisah juga. Karena frontline bisa melayani sekaligus ngambil-ngambilin barang. Lalu melakukan training dan uji coba. Jadi dikasih simulasi-simulasi gitu pegawainya, berbagai macam kondisi. Dia siap apa enggak, sampai benar-benar dia siap. Kayak misal yang saya tahu, kalian pernah nonton drakor ini enggak? Apa? Itaewon Class. Nah, di drakor Itaewon Class kan dia sebelum buka restorannya, dia ini kan, apa namanya, training pegawai-pegawainya dulu beberapa hari, seminggu atau 2 minggu, saya lupa. Nah, itu di situ ada simulasi-simulasi uji coba ketika ada konsumen seperti apa dan lain sebagainya. Lalu menyiapkan alat promosi, mulai dari kresek, ya kresek kan bisa jadi sarana promosi ya. Misal dia beli di toko kita, dia beli dagangan kita, terus kreseknya kan disimpan karena bukan plastik sekali pakai. Terus habis itu dia mau ngasih ke orang, dia nyari kresek, ada ya kresek kita dikasih ke orang, kan itu udah jadi upaya promosi ya. Atau dia habis belanja dari toko kita, tenteng-tenteng plastik, nah kelihatan tuh logo kita. Makanya kenapa logo itu harus yang eye-catching, dan bisa menggambarkan branding banget, karena ya dipakainya untuk hal-hal yang seperti itu. Lalu bisa dari baliho, brosur. Kalau zaman sekarang kan bisa juga dengan media digital ya, dengan media sosial, Instagram, e-commerce, kayak pasang di Shopee, terus bisa di website, media-media digital. Nah, berikutnya adalah mempersiapkan legalitas usaha. Biasanya kalau usaha skala kecil dan usaha itu adalah makanan, butuh PIRT. Apa kepanjangannya PIRT ya? Lupa. Atau SIUP, surat izin usaha. Itu kalau makanan ya, tapi kalau non makanan sih biasanya nggak perlu perizinan yang rumit-rumit ya.
Kalau makanan kan harus izin BPOM lah minimal. Kalau memang sudah skala menengah, kalau skala kecil banget, biasanya PIRT aja. Nanti lewat puskesmas gitu. Tapi kalau skalanya udah sangat formal, sudah besar, ya mungkin kita udah harus pakai CV atau PT. Nah ini SIUP ya. Surat izin usaha perdagangan. SIUP kecil diberikan untuk usaha yang memiliki modal sampai dengan 200 juta, dari 0 sampai 200 juta. Lalu ada SIUP menengah, itu untuk yang 200 sampai 500 juta, dan ada SIUP besar untuk modal yang lebih dari 500 juta. Nah, ini manfaat kenapa kita harus mengurus SIUP. Sebagai syarat pengesahan yang diminta oleh pemerintah, legalitas government ya. Jadi, perizinan dengan pemerintah gitu. Dengan memiliki SIUP dapat memperlancar perdagangan ekspor dan impor. Lalu usaha Anda diakui dan dilindungi oleh pemerintah. Menambah kepercayaan konsumen juga karena usaha kita sudah legal. Dan ikut memajukan pembangunan daerah. Nah ini, prosedur pembuatannya bisa dilakukan di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, SIUP itu biasanya dimiliki hanya oleh perusahaan pusat. Kalau cabang kalau cabang biasanya nggak perlu SIUP karena sudah menginduk ke perusahaan pusatnya. Kayak misal pusatnya usaha kalian di Sidoarjo, tapi kalian buka cabang di Surabaya sama Gresik. Ya udah yang punya SIUP yang Sidoarjo aja, yang Surabaya sama Gresik nggak punya SIUP nggak apa-apa karena sudah menginduk ke Sidoarjo tadi yang pusat perusahaannya. Lalu perusahaan-perusahaan kecil milik perseorangan yang semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari itu juga nggak perlu SIUP ya, kayak misal pedagang mie ayam, pedagang atau toko-toko kecil, toko kelontong itu nggak perlu ngurus SIUP. Tapi kalau makanan, ada baiknya kalian cari-cari tentang perizinan BPOM atau perizinan PIRT. Karena kalau nggak salah ada syarat-syarat tertentu ya. Katanya sekarang kalau frozen, di mana frozen itu lebih dari 7 hari, bisa disimpan lebih dari 7 hari di freezer, maka dia harus izin BPOM. Kalau misalnya nggak bisa. Ini contoh SIUP kecil ya. Dia punya toko alat telekomunikasi, alat tulis kantor. Nilai modalnya 150 juta, makanya dia dapat SIUP-nya SIUP kecil. Nah, peresmian tempat usaha menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Undang kerabat, teman, tetangga. Acara peresmian nggak perlu yang gede-gede banget, secukupnya. Tapi yang penting, kalian harus bisa, di acara peresmian tuh bisa membuat gong besar gitu loh, kayak entah dari promonya, voucher-voucher promo, entah dari media promosi kalian. Biasanya kan ada kayak coming soon dulu gitu kalau di IG. Kalian udah brand awareness duluan, udah menyebarkan brand awareness bahwa kalian akan buka. Jadi orang tuh penasaran gitu loh, ini mau buka apa sih, kayak gitu. Nah, ini proses tambahan bisa dengan membuat website, seragam pegawai, kalau diperlukan ya. Nah, kalian harus belajar dari common mistake, yaitu bikinlah usaha itu yang legal dan tidak tergesa-gesa, semua harus terplanning. Lalu, kalian perlu melakukan riset mendalam. Analisis SWOT itu perlu banget biar kalian tahu peta persaingannya itu seperti apa.
Lalu jangan sampai kalian menghabiskan terlalu banyak dana untuk membeli peralatan, termasuk sewa tempat, karena apalagi sampai salah pilih lokasi. Lalu jangan juga kalian upah tenaga kerja itu yang secukupnya. Tidak kecil, tapi tidak besar juga, terlalu besar juga. Ya, secukupnya. The best way, di quotes ya, the best way to predict the future is to create it. Ya. Cara terbaik untuk memprediksikan masa depan adalah dengan membuat masa depan itu sendiri. Nah, kita menyentuh ke aspek rencana operasional dan pengelolaan usaha kalian. Oh, sebelumnya ada pertanyaan dulu kah? Sampai materi tadi. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Rencana, oh, ada chat. Bu, kalau untuk pembuatan logo dan nama itu harus izin PIRT dulu ya, Bu? Oh, bukan. Pembuatan produknya yang izin PIRT itu. Logo dan nama itu yang penting jangan sama dengan brand lain sih. Jangan meniru brand lain juga atau kayak sok-sokan bikin KW-nya. Kenapa? Takutnya kita nanti malah digugat hak kekayaan intelektualnya. Gitu. Kayak, jadi bikin logo ya bikin logo aja. PIRT itu yang dinilai adalah proses produksi. Kalau di makanan itu proses produksi makanan kalian gitu. Jadi sanitasinya gimana, kehigienisannya, bahan-bahan yang dipakai apa aja, kayak gitu, lebih ke aspek produksinya. PIRT itu kepanjangannya apa ya? Saya coba carikan. Nah, ini PIRT adalah singkatan dari pangan industri rumah tangga, yaitu bisnis bisnis makanan skala rumah tangga gitu. Jadi yang dinilai di PIRT itu ya tadi nantinya. Apa namanya, proses produksinya, higienis atau enggak, sanitasinya, pembuangan limbahnya, pembuangan sampah-sampah produksi, bahan-bahan yang digunakan, kayak gitu. Penyimpanannya, nah, desain proses ini kita kan harus merencanakan operasional dan pengelolaan. Nah, kegiatan proses produksi ini mulai dari bahan baku sampai penanganan limbah ini yang akan dinilai oleh Puskesmas sebagai perwakilan dari PIRT kayak gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan logo dan nama ya. Itu dua hal yang berbeda. Kalau logo dan nama, saran saya jangan pernah mengikuti logo dan nama orang lain karena khawatirnya kita kena hak kekayaan intelektual atau paten atau apa itu sejenisnya. Nah, aspek operasional berikutnya itu produknya. Kita harus bisa merancang produknya, dimensi produknya. Lalu nilai atau manfaat
produk itu. Mulai dari manfaat inti, manfaat dasar, manfaat di atas harapan, sampai manfaat potensialnya. Contohnya kayak HP, manfaat intinya adalah untuk komunikasi jarak jauh. Manfaat dasarnya ya untuk komunikasi tadi. Manfaat di atas harapan, ternyata HP bisa juga buat SMS atau chattingan. Manfaat potensial, HP yang punya kamera dengan fitur-fitur tertentu. Lalu perlu dilihat juga kegunaan atau fungsi produk. Apakah produk konsumsi atau produk industri. Produk konsumsi sendiri ada kayak convenience goods, shopping goods, specialty goods, atau unsold goods. Convenience goods itu untuk kebutuhan sehari-hari, contohnya sembako, barang-barang di Indomaret, kayak sabun cuci piring, deterjen, dan lain sebagainya. Kalau shopping goods itu tren dan gaya apa ya? Kebutuhan. Kalau convenience good itu lebih ke kebutuhan primer. Kalau shopping good lebih ke kebutuhan sekunder. Baju, mobil. Kalau specialty goods itu barang-barang mewah. Lebih ke tersier lagi ya. Kalau unsold goods diketahui umum tapi belum diminati. Contohnya peti mati, batu nisan. Kita semua tahu, tapi kita nggak minat beli itu. Atau produk industri. Itu kayak vendor ngasih vendor produksi part yang digunakan untuk produksi berikutnya, B2B. Lalu kalian juga harus mempersiapkan proses produksinya. Jadi tahapan-tahapan proses yang diperlukan. Misal kita mau bikin usaha pentol. Nah, bikin pentol itu gimana? Mulai siapkan alat dan bahan sampai jadi pentol seperti apa. Dibikin kalau bisa flowchart-nya, diagram alirnya. Biar jelas. Di breakdown nanti siapa yang PIC yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Buat yang ngambil proses bisnis, kan udah diajarin kemarin ya. Dibikin proses bisnisnya, proses bisnis produksi. Lebih enak kan, lebih jelas. Lalu tentang tanah dan bangunan, dan pemasangan sarana penunjang, listrik, air, dan lain sebagainya. Lalu kalian dari diagram alir tadi, kalian akan tahu mesin dan peralatan yang kalian butuhkan. Apakah mau disewa, apakah mau beli, atau mau di-outsource-kan. Dan ketahuan juga kan bahan-bahannya yang dibutuhkan apa aja, dan berapa tenaga produksi yang diperlukan. Jadi kayak untuk produksi pentol kira-kira butuh tenaga berapa orang, dan ada di bagian apa aja. Itu aja sih materinya. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Yang tadi masalah PIRT udah jelas belum ya? Yang nanya tentang PIRT tadi. Kalau PIRT itu skala kecil. Ada juga yang skala besarnya, misal usahanya udah agak skala besar, maka yang dicari bukan lagi PIRT, tapi harus izin BPOM.
Apa ada pertanyaan? Serius, nggak ada. Untuk pedagang yang dagang di rumah butuh PRT juga, Bu? Iya, butuh. Eh, Kak, coba kalian googling kasus apa peraturan yang ini frozen food itu. Frozen food itu dia kalau bertahan lebih dari 7 hari dia diminta izin PIRT-nya. Padahal frozen food juga dijualnya di rumah kan, nggak, maksudnya mungkin ada sebagian besar pasti disimpan di rumahnya, punya kulkas di rumah terus kirim-kirim kayak GoSend atau Grab gitu. PIRT itu utamanya buat makanan intinya. Tapi kalau non makanan nggak butuh. Perdagangan gitu kayak kalian buka toko kelontong di rumah itu nggak butuh PIRT. Tapi kalian misal jualan bakso di rumah ada baiknya ngurus PIRT. Jualan frozen food. Karena dengan kalian ngurus PIRT produk kalian sudah dijaminkan secara legal. Tuh. Ada pertanyaan lagi? Kalau misal logo sama namanya cuma mirip, bisa kena tuntut juga, Bu. Bisa jadi. Kalau nggak salah ini loh, Kak tahu kasusnya geprek bensu nggak sih? Ayam geprek, kan Ruben Onsu dulu kerja sama-sama orang gitu. Jadi brand ambasadornya seseorang yang punya usaha ayam geprek bensu. Tulisannya kan ayam geprek bensu. Nah, terus kan akhirnya dia memisahkan diri dan akhirnya dia bikin geprek sendiri, geprek bensu doang. Nah, itu kan sempat digugat ya kalau kalian tahu ceritanya. Coba. Iya, hak dia hak dia. Jadi ada orang namanya Beni Sujono. Beni Sujono itu menggugat Ruben Onsu gitu gara-gara kan dulu Ruben Onsu itu jadi brand ambassador-nya ayam geprek bensu yang dipunyai Beni Sujono itu gitu. Terus kan dia lepas, dia bikin ayam geprek sendiri. Brandnya itu tanpa ayam. Jadi cuman geprek bensu doang. Nah itu digugat. Kalau kalian googling ada kok apa berita tentang gugatannya. Tuh. Jadi bisa jadi kena tuntut ya bisa jadi aja sih. Ada pertanyaan lagi?
Kalau penjualan kita mau ada bentuk frozen food harus buat perizinan. Kalau nggak salah sekarang iya ya, aturan pemerintah gitu. Untuk frozen food yang bisa bertahan di kulkas lebih dari 7 hari itu harus PIRT. Kalau nggak sampai 7 hari masa bertahannya itu nggak perlu PIRT, nggak apa-apa. Kalau nggak salah ya, saya nggak terlalu ngikutin. Cuman kan ada beberapa teman saya itu yang punya usaha frozen food kayak bakso aci gitu-gitu. Nah, terus dia cerita di story masalah PIRT, kasus PIRT, bukan kasus, masalah aturan PIRT yang baru itu. Kalau kalian penasaran bisa googling sih. Kalau nggak salah batasnya saya baca itu, terakhir saya baca 7 hari. Di bawah 7 hari nggak wajib, tapi kalau di atas 7 hari wajib. Iya, logo harus punya hak pemilik. Secara nggak langsung baiknya iya. Karena kalau sampai kita nggak punya hak milih atas logo itu, kita nggak bisa menggugat. Kayak si Bensu tadi, si Benny Sujono-nya dia udah punya hakinya, dia menghakikan logonya. Sehingga ketika Ruben Onsu pakai logo yang mirip, dia bisa menggugat. Kalau kalian nggak pengen ditiru ya harus dihakikan. Punya usaha makanan menengah ke atas, tapi dengan modal pas-pasan. Apakah wajib mendaftarkan ke BPOM? Dan nanti jika ada pemeriksaan, apakah kena pasal Bu? Kan kebanyakan banyak yang belum daftar BPOM karena memerlukan dana. Iya, wajib. Dulu saya pernah nemenin teman saya, jadi teman saya punya usaha salad gitu, salad bar. Dia harus bikin BPOM tadi, perizinan BPOM lewat dinas kesehatan gitu. Karena khawatirnya pas ada razia BPOM, terus ternyata kita nggak punya BPOM, terutama makanan-makanan kemasan yang bisa masuk ke rumah ke swalayan ya. Karena BPOM tuh paling sering razia di swalayan kan, atau di minimarket. Kalau kalian memang ada niatan, misal kalian bikin makanan kemasan, kayak bikin roti, semacam sari roti gitu. Terus kalian ingin masukkan makanan kalian ke Indomaret, kan makanan kalian ke Indomaret atau ke swalayan gitu. Tapi nggak ada izin BPOM-nya, wah itu udah bahaya banget itu. Tapi kalau kalian masih menjual pribadi, masih oke lah, apalagi kalau skala kecil oke bisa ditunda BPOM-nya. Tapi kalau udah dititipkan ke toko, dititipkan ke supermarket, minimarket, ada baiknya kalian langsung ngurus BPOM-nya dulu. Karena kalau sampai kena razia BPOM, kalian yang kena gitu, bukan swalayannya. Ya swalayannya juga kena sih karena menjual barang tanpa BPOM. Menjawab nggak? Jadi emang legalitas pemerintah itu membutuhkan biaya, tapi ya harus dilakukan. Ya tahulah Indonesia negara seperti apa birokrasinya. Ada pertanyaan lagi? Menjawab nggak tadi masalah BPOM dan haki? Menjawab, Bu. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Iya, masuk ke pertimbangan pengeluaran untuk mengurus perizinan legal ya. Harus masuk ke aspek finansial kalian. Overhead kan termasuk biaya overhead ya.
Karena berapapun, karena itu biaya manajerial gitu loh, di luar biaya operasional kan. Harus. Adanya aspek legal itu bisa menaikkan pemasaran juga loh, BTW. Karena apa ya, adanya aspek legal kayak PRT, BPOM, itu akan menambah kepercayaan konsumen terhadap brand kalian. Kayak, oke, brand ini udah udah tersertifikasi BPOM nih, brand ini udah punya PRT, berarti udah legal di mata pemerintah, berarti tidak mengandung bahan-bahan berbahaya dan lain sebagainya. Gitu. Ada lagi kan, urusan legal-legal lain kayak misal logo halal MUI dan lain sebagainya. Tapi itu belum terlalu ini sih kalau logo halal. Tapi yang paling utama yang izin BPOM itu. Karena kalau nggak ada izin BPOM, kan kalian nggak boleh produksi lagi. Kalau sampai ketahuan, ditarik produknya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau nggak ada, mungkin bisa kita akhiri pertemuan hari ini. Seperti yang sudah saya ceritakan bahwa hari ini pertemuan live Zoom terakhir. Minggu depan ada, videonya sudah ada di YouTube. Minggu ke-7 nggak ada video pembelajaran, tapi kalian yang mengumpulkan ini bisnis plan kalian. Jadi kalian mengumpulkan bisnis plan dalam bentuk PDF di e-learning, dan di e-learning udah saya cantumkan ya link pengumpulan videonya. Nah, video presentasi kalian kurang lebih 15 menit dikumpulkan lewat YouTube. Maksudnya kalian upload di YouTube, nanti link YouTube-nya kalian isi di form di e-learning. Yang udah saya masukkan di e-learning. Apakah ada pertanyaan? Nanti nilai UTS-nya adalah bisnis plan kalian. Jadi nggak ada UTS tertulisnya. Kalau Sikin nggak ada tugasnya, tapi nggak ada tugas besarnya, tapi ada UTS tertulisnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih partisipasinya selama semester ini bersama saya di mata kuliah kewirausahaan. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Kalau ada positifnya, semoga bermanfaat. Kalau ada negatifnya, semoga bisa dijadikan pembelajaran. Saya mohon maaf untuk kekurangan, kesalahan, dan lain sebagainya. Terima kasih atas partisipasinya selama ini. Semoga kalian dapat hasil yang terbaik semester ini.
Oh iya, setelah UTS kan saya dilanjut Bu Ayu. Jadi kita ketemu lagi semester depan di mata kuliah yang lain. Insya Allah, semoga kalian sukses semester ini, tetap dijaga kesehatannya, tetap dijaga semangatnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.